Halo rekan kultivator, selamat datang kembali di channel Alur Donghua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, siapkan kopi dan rokok kalian. Tanpa basa-basi, langsung ke ceritanya. Pada saat ini di menara hitam yang terletak di medan pertempuran kuno, dua lampu hantu tiba-tiba menyala di dalam helm di lantai atas menara. Cahaya hantu di dalam armor itu berkedip dan kemudian suara gemuruh datang dari luar menara hitam. Pada saat ini, pusaran hitam raksasa tiba-tiba muncul di langit. Pusaran ini terlalu besar. Saat berputar, seolah-olah bisa menyerap semua yang ada di dunia. Langit berubah warna dan bahkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di medan pertempuran kuno mulai bergetar. Cahaya hantu dari menara bersinar terang saat perasaan ilahi yang kuat menyebar dari menara dan dengan cepat menutupi seluruh medan pertempuran kuno. Tanah di beberapa bagian medan pertempuran mengendur dan segera beberapa tulang hitam terbang keluar dari bawah tanah ke udara. Saat armor itu menyentuh lengan yang layu, itu segera menempel padanya. Saat baju besi dipasang, lengan menjadi sangat berbeda dari sebelumnya saat semburan energi spiritual. Iblis yang kuat mengisinya. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di dalam gua. Dia menghirup udara kotor dan berdiri. Dia telah duduk di sana selama 10 tahun. Jadi ada banyak suara letupan sebelum tubuhnya kembali normal. Setelah dia mengendurkan tubuhnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke langit-langit gua surgawi. Pada saat ini, pusaran hitam diam-diam muncul. Tepat saat dia bergerak, pusaran itu tiba-tiba melaju dan dengan demikian memperbesar ukurannya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menampar tas pegangannya dan tanpa ragu-ragu mengeluarkan token gua. Tangannya membentuk segel dan segera tubuhnya menjadi pingsan dan hampir menghilang. Pada saat dia menggunakan token itu untuk berteleportasi, lengan itu mengganggu teleportasi dan menyebabkan perubahan. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa tempat ini benar-benar asing baginya. Pusaran itu muncul dalam keheningan total, bahkan akal ilahi tidak dapat mendeteksi kemunculannya sebelumnya. Seolah-olah tidak ada tempat pusaran itu tidak ada. Hampir pada saat pusaran muncul, lengan tulang lapis baja keluar dan meraih ke arah Wang Lin. Cahaya hitam menerjang seperti guntur dan mendarat di tulang lengan. Pada saat ini jumlah energi spiritual iblis yang mencengangkan keluar dari baju besi. Energi spiritual iblis ini juga padat dan segera memblokir jari kematian. Tepat ketika Wang Lin mengirimkan Finger of Death, dia segera menyadari kekuatan tak terlihat datang padanya. Kekuatan ini seperti angin sepoi-sepoi, tetapi pada saat itu mendarat di tubuhnya, ekspresinya sangat berubah. Tetapi ketika perasaan mengantuk muncul di dalam tubuhnya, mata Wang Lin menjadi dingin. Karena jiwa asalnya hendak meninggalkan tubuhnya menjadi kaku dan dia dengan cepat kehilangan kesadaran. Pada saat ini dia tidak panik dan malah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah Wang Lin. Dia bahkan berani menentang surga. Dia bahkan berani membunuh surga. Jadi bagaimana dia bisa tersihir oleh mantra belaka ini? Wang Lin memiliki hati pembantaian dan pada saat ini jantung pembantaian dan niat membunuhnya bertabrakan, menghasilkan aura pembantaian yang kuat. Pada saat Wang Lin pergi, jeritan datang dari menara hitam di medan pertempuran kuno. Wang Lin muncul kembali setelah berteleportasi. Tempat ini adalah daerah terpencil tanpa gunung atau air. Hanya ada pohon yang layu di mana-mana. Namun matanya langsung menyipit saat melihat beberapa batasan di kejauhan. Wang Lin menyebarkan akal ilahinya. Dengan kultivasi dan pengetahuannya tentang pembatasan ini tidak menarik baginya. Dia tidak tertarik dengan apa yang ada di dalam dan akan pergi ketika pusaran hitam tiba-tiba muncul, menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Dengan pemahaman Wang Lin tentang batasan, dia bisa melanggar batasan pada tingkat yang sama dengan yang ada di dalam gua surgawi, jadi batasan di depannya tidak menimbulkan tantangan. Hanya dengan pandangan sekilas, potongan yang tak terhitung jumlahnya melintas di matanya. Kemudian tubuhnya dengan cepat menghilang ke dalam batasan. Fungsi dari pembatasan ini selain untuk mencegah orang luar masuk, juga untuk menciptakan ilusi untuk menyembunyikan apa yang ada di dalamnya. Namun, Wang Lin telah melanggar batasan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi dia bisa dengan mudah melewatinya tanpa mengaktifkannya. Setelah melewati batasan, pemandangan di depannya menjadi sangat berbeda dari apa yang dia lihat di luar. Tempat ini masih berupa dataran, tetapi telah secara artifisial dibagi menjadi beberapa bidang, tanah dan mengeluarkan aroma aneh. Pada saat ini, batasan di sekitarnya mulai runtuh ketika tulang hitam memaksa dirinya melalui batasan yang tak terhitung jumlahnya dan masuk. Wang Lin melihat ke dataran. Sepertinya dataran ini tidak ada habisnya, dan itu dipenuhi dengan buah kenaikan surgawi. Tapi Wang Lin tidak tertarik dengan buahnya.
Pada saat ini, lengan tulang lapis baja menerobos batasan dan tiba di sini. Energi spiritual iblis yang kental dilepaskan dari lengan tulang lapis baja dan mengelilingi area tersebut. Shuligo dengan cepat meraung. Sejak pemberontakannya gagal, dia selalu sangat berhati-hati. Sekarang Wang Lin telah mengeluarkan pedang surgawi. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan mencapai pahala hari ini. Wang Lin sudah siap, matanya menjadi dingin dan jantung pembantaiannya muncul. Dia dengan cepat mengayunkan pedang langit untuk mengirimkan sinar energi pedang. Dan pedang langit itu sendiri terbang keluar setelah energi pedang, dalam bentuk pedang naga. Dengan kendali Shuligo, pedang surgawi menyapu lengan tulang. Dengan cara yang mengesankan, dan terjerat dalam pertempuran. Dengan lengan tersebut, Shuligo terkejut dan ingin melepaskan diri, tetapi tulang lengannya seperti tang logam yang memegang pedang dengan erat. Wang Lin dengan dingin melihat segala sesuatu di hadapannya. Pada saat energi spiritual iblis yang kental dilepaskan, Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan lembut berkata, "Jari iblis." Pada saat ini, jari telunjuk kanan Wang Lin seperti pusaran besar, karena semua energi spiritual iblis mengalir ke jarinya. Segera, seberkas cahaya hitam muncul di ujung jari Wang Lin. Kecepatannya terlalu cepat, jadi ia mendarat di tulang lengannya dalam sekejap. Setelah serangkaian suara retak, tulang lengannya hancur dan Shuligo dengan cepat menjauhkan pedangnya. Pada saat tulang lengannya hancur, sebuah simbol muncul di pelindung pergelangan tangan. Kemudian tulang hitam yang hancur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Suara ini 100 kali lebih kuat dari angin iblis surgawi, jadi kejelasan yang berhasil dipertahankan Wang Lin dengan jantung. Pembantaiannya segera menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat telapak tangannya menyentuh pelindung pergelangan tangan, api iblis yang mengerikan meledak dari pelindung pergelangan tangan. Api iblis ini membentuk bayangan seukuran kepalan tangan. Bayangan ini memiliki satu tanduk dan benar-benar hitam. Setelah muncul, itu mengungkapkan senyum jijik, sebelum tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa keras. Ledakan sonik hanya bersifat sekunder, serangan sebenarnya ditujukan pada jiwa asalnya. Berkat tawa setan ini, jiwa asal Wang Lin mulai meninggalkan tubuhnya sekali lagi. Dan jantung pembantaiannya akan runtuh. Pada saat energi spiritual langitnya memasuki pelindung pergelangan tangan, tawa setan itu menghilang. Namun, bayangan hitam itu juga menghilang dan memasuki tubuh. Wang Lin melalui tangan kanannya, itu kemudian berubah menjadi gelombang energi spiritual iblis yang dibebankan pada jiwa asalnya. Saat cairan masuk ke mulutnya, seluruh tubuh Wang Lin bergetar. Perasaan misterius, buah kenaikan surgawi meningkat, terhitung jumlahnya, dan meledak di dalam pikiran. Wang Lin dengan raungan menggelegar. Di bawah rangsangan yang kuat ini, pikiran Wang Lin berada pada tingkat puncak kegembiraan. Dia menekan kegembiraannya dan menggunakannya sebagai kekuatan untuk tubuhnya. Pada saat ini, jiwa asalnya, yang akan terpikat oleh energi spiritual iblis, tiba-tiba berhenti. Mata Wang Lin memerah dan pembuluh darah di kepalanya menonjol seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit dan kesenangan sama-sama ditekan olehnya. Penindasan kedua perasaan ini menciptakan kekuatan ledakan yang tak terbayangkan. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepala dan tangannya. Kemudian sebuah kekuatan meledak dari tubuhnya dan bayangan hitam itu dipaksa keluar dari tubuhnya. Saat bayangan hitam didorong keluar dan dikirim terbang ke udara, Wang Lin menyerbu ke arahnya dengan mata merah. Dia meraih bayangan hitam dan kemudian energi spiritual surgawi dari tubuhnya melonjak seperti orang gila dan memasuki bayangan hitam. Tetapi tepat pada saat ini, dengusan dingin yang dipenuhi amarah datang dari kehampaan. Pikiran Wang Lin bergetar dan kemudian dia mengeluarkan seteguk darah dan jatuh dari langit. Setelah dia mendarat, kepalanya tersentak ke langit dan matanya menunjukkan niat membunuh dan pertempuran yang kuat. Niat membunuh yang telah dihapus. Ketika dia berubah menjadi manusia meledak sekali lagi berkat rangsangan dari buah ascension surgawi. Iblis yang membuat Sea of Greed dan Zhao bergetar telah terbangun. Tubuh Wang Lin bergerak seperti meteor yang menyala di langit, dan dia menyerbu langsung ke arah di mana dia samar-samar. Merasakan dengusan dingin itu berasal. Wang Lin melihat cairan merah, jahat yang dapat menyebabkan seseorang pingsan dan menelannya. Saat dia menelan cairan merah jahat itu, Wang Lin merasa seperti tubuhnya akan meledak, dan kecepatan di mana darahnya beredar ke seluruh tubuhnya mencapai batasnya. Niat bertempur dan kegilaannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Lin sepertinya sudah gila. Rambutnya mulai terurai di udara dan dia menyerbu seperti orang gila. Cahaya hantu bersinar di dalam armor di dalam menara hitam dan pesan ilahi bergema.
Sinar niat membunuh keluar dari menara dan menghilang ke dalam kehampaan. Untaian niat membunuh ini tiba-tiba mengunci Wang Lin dari dalam kehampaan. Saat ini Wang Lin seperti nyala api. Setiap kali orang di dalam menara hitam mencoba memadamkan apinya, api itu akan menyala sekali lagi. Di bawah rangsangan ini, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tidak akan peduli. Indra ilahi di dalam menara menjadi lebih marah dan terus menyerang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Tapi berkat kerjasama aneh dari buah kenaikan surgawi dan cairan surgawi, Wang Lin belum mati. Wang Lin batuk seteguk darah. Meski matanya sedikit redup, itu segera diganti dengan niat membunuh dan pertempuran. Saat Wang Lin terbang, raungan seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Jari kematian menyerap kekuatan hidup yang lain, menyebabkan yang hidup layu dan memberikan kekuatan mereka padanya. Pada saat ini, Wang Lin menggunakan kekuatan ini dalam keadaan gila ini. Aura kematian mulai menyebar dari tubuhnya dan menyatu dengan dunia. Saat dia melayang di udara, semua tumbuhan di bawahnya layu. Saat dia terbang melintasi langit, yang layu di bumi menyebar, dan tumbuh-tumbuhan, burung, dan binatang semuanya mati. Tempat ini terlihat seperti neraka. Itu sangat aneh namun sangat mengejutkan. Kematian mereka menciptakan untaian gas putih yang mengejar Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Untaian gas putih ini dengan cepat membantu memperbaiki tubuh dan jiwa asal Wang Lin yang rusak. Saat mereka bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah saat melihat meteor berkobar di langit. Matanya menyipit untuk melihatnya. Dengan hati-hati dan kemudian ekspresinya langsung berubah. Cultivator Ascendant. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan memerintahkan tentara iblisnya untuk mundur karena dia tidak mau memprovokasi kultivator Ascendant ini. Dia juga melihat bahwa kondisi pikiran kultivator Ascendant ini tampak agak gila. Wang Lin bahkan tidak memperhatikan tentara iblis saat ini. Satu-satunya hal di matanya adalah pertempuran dan pembunuhan. Pada saat ini, dengusan dingin yang membawa niat membunuh dan sedikit kecemasan datang lagi. Kali ini bahkan lebih kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar dan batuk seteguk darah lagi. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, jadi dia sangat peka terhadap niat membunuh. Dia menoleh dan melihat 30.000 tentara iblis di tanah dan Zishu yang menyerangnya. Dia mengungkapkan senyum muram, lalu tubuhnya bergerak dan menyerbu ke arah Zishu. Dia terlalu cepat dan tiba di samping tubuh Zishu dalam sekejap. Zishu gemetar dan tubuhnya langsung layu bersama dengan jiwa asalnya. Dalam sekejap mata, segel kehidupan terbentuk dan terbang menuju Wang Lin. Jiwa asal Zishu sudah runtuh, sehingga tubuhnya jatuh dari langit. Perbedaan antara dia dan Wang Lin terlalu besar, dia bahkan tidak bisa menggunakan energi pedang yang diberikan tuannya padanya sebelum dia meninggal. Dia masih jauh dari lokasi medan pertempuran kuno. Mata Wang Lin memerah saat dia berjalan melintasi langit, menarik perhatian banyak orang di dalam tanah roh iblis. Siapapun yang memiliki niat membunuh akan dibunuh oleh Wang Lin tanpa ampun. Pada saat ini, dua pemuda yang mengenakan jubah abu-abu terbang melintasi langit di negara iblis, api. Keduanya adalah dua murid. Langsung dari leluhur Mo. Saat mereka terbang, salah satu mata mereka tiba-tiba berbinar. Dia melihat ke kejauhan dan dapat dengan jelas merasakan bahwa tampaknya ada seekor binatang buas yang memancarkan niat membunuh yang tak terbayangkan dan itu sedang menuju ke arah mereka. Saat mereka berdua berkomunikasi satu sama lain, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, melihat ke belakang dengan mata merah, dan bergumam, ada niat membunuh. Ekspresi pemuda sangat berubah dan terkejut dengan situasinya. Dia menatap tatapan Wang Lin dan terkejut tatapan ini terlalu menakutkan. Jari Wang Lin membuat pemuda itu merasa seperti itu benar-benar tak tertahankan, seolah-olah jari ini mewakili langit. Jari ini mendarat di dahinya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ini semua terjadi terlalu cepat. Begitu cepat sehingga kakak laki-laki itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Pada saat dia terbangun dari keterkejutan, tubuhnya menggigil. Tanpa ragu-ragu, dia mulai berteleportasi dan tubuhnya melangkah ke dalam kehampaan. Setelah membunuh mereka berdua, mata Wang Lin menjadi lebih merah, dan niat bertempur menjadi lebih kuat. Kemudian tubuhnya tiba-tiba tersentak dan dia menyerbu ke kejauhan. Saat Wang Lin terbang, bumi terus layu. Setiap makhluk hidup mati, entah itu tumbuhan atau hewan. Semuanya dibunuh dan digunakan untuk menyehatkan tubuh Wang Lin. Dia sepertinya datang dari neraka saat dia melahap semua kehidupan. Wang Lin terbang hampir dalam garis lurus melintasi negara iblis api, dan semua yang ada di sepanjang garis ini layu. Pada saat ini, lebih dari 100.000 tentara iblis dipersiapkan di Leisure Sky City dan lebih dari 10
Jenderal Iblis menghadang Wang Lin. Pada saat ini, pria paruh baya merenung dan berkata, "Apakah kalian yakin orang ini akan lewat di sini?" "Wakil Panglima tertinggi, tenanglah, karena kami telah mengirim orang untuk mengintai. Orang ini berjalan dalam garis lurus dan pasti akan lewat sini." Saat para Jenderal Iblis berbicara, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia melihat ke kejauhan dan mengungkapkan sedikit ketidaksabaran saat dia berkata, "Seorang kultivator, asenden yang juga terluka parah berani menjadi seberani ini di negara iblis. Api saya? Kalian semua cepat selesaikan pertarungan ini." Pria paruh baya itu mengangguk. Jenderal Iblis Yindong mengambil langkah, berubah menjadi sinar lampu hijau, dan terbang menuju Wang Lin. Mata Yindong menjadi dingin dan menunjukkan sedikit niat membunuh. Dia harus membunuh orang ini dengan indah di hadapan Wakil Panglima tertinggi. Jika dia bisa menarik perhatian Wakil Panglima tertinggi, dia akan berada di jalan menuju sukses. "Masuk, hentikan!" Yindong berteriak saat dia terbang, dan dia menuangkan semua kekuatan Dominiknya ke dalam suara ini untuk menciptakan efek kejutan. Raungan yang keras ini seperti gemuruh yang menggema di seluruh kota. Kemudian semua 100.000 tentara menjadi perhatian dan aura pembunuhan mengelilingi daerah itu. Pria paruh baya itu mengungkapkan sedikit kekaguman akan bakatnya dan berkata, "Yindong ini tidak buruk, dia tahu menggunakan aura untuk menekan orang." Yindong merasa sangat bangga saat merasakan niat membunuh di udara. Namun dia tidak tahu bahwa niat membunuh ini mengarah ke gerbang neraka berdarah. Niat membunuh yang kental ini langsung dirasakan oleh Wang Lin dalam kondisi sensitifnya saat ini. Niat membunuh ini terlalu kuat, dan ketika Wang Lin merasakan ini, pikiran gilanya menyebabkan niat bertempurnya meningkat beberapa kali lipat. Dia tidak berhenti sama sekali dan melangkah maju. Yindong mendengus dingin dan hendak menggunakan keterampilan, tetapi pada saat ini Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menunjukkan cahaya merah yang gila saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Dalam sekejap, cahaya hitam yang diciptakan oleh jari maut ditembakkan. Keheningan aneh memenuhi dinding. Mata pria paruh baya itu tiba-tiba terbuka dan untuk pertama kalinya menunjukkan tanda kehati-hatian. "Setiap komandan kepala, dengarkan perintah dan persiapkan formasi." Teriakan datang dari salah satu lelaki tua di antara para jenderal iblis, menyebabkan 100.000 tentara iblis segera bergerak. Pada saat 107 tentara iblis bergerak, 30.000 helai aura pembantaian turun. Mandi darah akan segera dimulai. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.